Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Zuanda. Saya akan membahas tentang definisi wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti baik dan bersih. Menurut istilah syara, wudhu ialah membasuh muka dan dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib. Menurut bahasa, wudhu juga berarti bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu ialah membersihkan anggota untuk menghilangkan hadas kecil dan rukun-rukun tertentu. Syarat wudhu yang pertama, muslim mumayyiz, menggunakan air mutlak, tidak sedang berhadas besar, tidak ada menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Rukun wudhu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang pertama, keluar sesuatu dari kubur atau dubur, hilangnya kesabaran karena pingsan, bersentuhan kulit laki-laki ataupun perempuan, menyentuh kemaluan tanpa menghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falu dari Pondok 9 akan memberikan presentasi dari teman saya. Definisi tayamum. Tayamum menurut bahasa ialah menuju. Sedangkan menurut istilah, tayamum berarti mengusapkan debu ke muka dan tangan karena ketentuan tertentu. Tayamum digunakan untuk mengganti wudhu dan mandi karena tidak dapat memperoleh air dan tidak dapat menggunakan air karena wudhu tertentu. Selanjutnya, syarat tayamum. Syarat tayamum pertama yaitu sudah masuk waktu sholat, yang kedua sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, yang ketiga menggunakan debu dan tanah yang suci, yang keempat sudah suci dari hadas dan najis, yang kelima adanya sebab memperbolehkan tayamum karena tidak dapat menggunakan air. Rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Contohnya seperti sengaja aku bertayamum karena Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua yaitu mengusapkan debu ke muka dan tangan hingga pergelangan. Yang ketiga yaitu tertib. Yang keempat yaitu dilakukan secara beriringan. Selanjutnya yaitu sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Pertama, tidak menemukan air ataupun ada air tapi tidak cukup untuk mencucikan. Yang kedua, karena sakit yang tidak boleh terkena air. Yang ketiga, sudah dalam perjalanan jauh. Yang keempat, apabila air sangat dingin sedangkan ia tidak mampu menghangatkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun cara bertayamum di dalam pesawat, baiklah langsung saja kita mulai. Pertama sekali, sebelum kita melakukan tayamum, pastikan dulu lengan baju seperti ini, maksudnya dilipat terlebih dahulu sampai siku seperti mewudhu biasa. Dua-duanya oke, sudah aman. Selanjutnya, kalau ada bagi yang ada aksesoris baik sejenis jam tangan, gelang bagi perempuan, bahkan cincin sekalipun baik laki-laki perempuan, itu dilepas dulu. Oke. Karena saya sudah dan dari tadi memang nggak ada, maka otomatis sudah kosong. Baiklah, pertama sekali sebelum kita melakukan tayamum sama seperti wudhu, kita menjatuhkan niat terlebih dahulu. Adapun niat tayamum yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis shalah lillahi ta'ala. Oke, sengaja aku tayamum pengganti bagi wudhu karena Allah Ta'ala. Oke. Adapun cara bertayamum, karena seperti kita ketahui tayamum itu alatnya debu, karena debu tidak ada persediaan debu di depan kita, maka otomatis fasilitas yang ada di dalam pesawat tersebut kita pergunakan. Adapun cara bertayamum di atas pesawat, ya ini kita ambil debunya dari sandaran kursi orang yang di depan kita. Baik orangnya itu saudara atau orang lain terserah.
Yang penting sandarannya kita jadikan tempat ngambil debu untuk tayamum. Oke, langsung saja. Anggap saja yang di depan saya ini sandaran bangku dalam pesawat. Nah, langsung saja tepukkan ke sandaran bangku. Oke, cukup. Nah, pertama perlu kita ketahui lagi, anggota tayamum hanya ada dua. Yang pertama wajah, muka. Yang kedua tangan. Nah, oke, udah tepuk tadi ya. Langsung saja kita anggota tubuh yang pertama, yakni mengusap wajah muka. Nah, ingat, bukan membasuh tapi mengusap karena tayamum. Oke, kalau ada debu yang agak tebal, debunya nampak, kita tepuk dulu atau ditiup dulu. Oke, karena kalau tidak ada cukup aman. Nah, langsung saja sesuai niat yang tadi, nama itu tayamum wal istibatus shalah lillahi ta'ala, langsung sapukan ke muka wajah. Oke, sap ke muka wajah. Oke, sap. Oke, aman. Ingat, standar mukanya seperti biasa. Maksudnya batasan-batasan mukanya sama seperti wudhu, sama biasa. Dari bawah dagu, dari samping ini, dari atas kening, harus kena. Oke, aman bagian muka wajah. Oke, kemudian yang kedua, untuk menyapu tangan kita tepuk lagi. Kalau bisa jangan ditepukkan yang pertama, kita ke samping. Tepukan yang kedua kita ke samping, karena tidak hanya berwudu itu air mustakmal, tayamum juga bisa mustakmal. Oke, kita tepuk yang kedua, ke sampingnya ya. Oke, aman. Selanjutnya kita sapu tangan. Oke, caranya tengok. Ingat, sama seperti wudu, tangan kanan duluan. Tapi karena saya di kamera nampak tangan kiri duluan ya. Sama itu sebenarnya. Oke, kita ambil dari bawah. Oke, tarik, sap. Ke perut, tangan. Berjumpa telapak tangan, sebelum habis putarkan. Terus ke bawah bagian kiri, bagian perut depan tangan. Ujungnya ke ibu jari dan lepas. Habis. Itu saja. Kening enggak lagi dan yang lain tidak lagi. Cuma dua itu anggota tayamum. Itu saja sekilas cara bertayamum di atas pesawat. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemakalah sebelumnya. Tata cara sholat di dalam pesawat. Yang pertama, dengan posisi duduk di dalam pesawat. Niat sambil takbiratul ihram. Tangan bersidakap seperti layaknya sholat, sambil berdiri membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat pendek yang dihendaki. Ruku dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi duduk sambil berdoa ketika ruku. Iktidal dilakukan dengan posisi punggung lurus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih rendah saat ketika ruku sebelumnya sambil berdoa. Duduk antara dua sujud dilakukan dengan posisi untuk duduk sempurna di kursi pesawat sambil berdoa. Sujud kembali dengan membungkukkan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa. Duduk kembali dengan sempurna, tangan bersedekap untuk melakukan rakaat yang kedua, membaca Al-Fatihah dan surat pendek yang dihendaki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.